Masa pacaran malah ya, pengabdiannya itu luar biasa, saat menikah kok malah keluar sifat aslinya. What's happen? Ada masalah apa? Jodoh itu titik kuncinya adalah jangan kita perbesar kelemahan atau kekurangan istri atau suami kita, tapi yang kita apresiasi setinggi-tingginya adalah kebaikan dan potensi yang dimiliki oleh suami atau istri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di podcast Bincang Asik HMPS PAI UIN Gus Dur Kalongan. Kemarin kami sudah berbincang-bincang dengan beliau narasumber kita yang luar biasa yaitu Bapak Abdul Adim. Eh, kita kemarin itu membahas tentang pernikahan. Dan sekarang kita masih membahas tentang pernikahan lebih lanjut. Karena kemarin ada beberapa pertanyaan yang masih belum ditanyakan. Oke, sebelumnya Bapak Adim gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah merasakan sehat walafiat. Ini partnernya Mbak siapa nih? Ini Mbak Mbak Prina. Mbak Vina ya, oke. MPSPAI yang punya acara fisik ya, Bincang Asik ini tentu patut kita apresiasi dan belum tentu juga di HMPS-HMPS lain memiliki acara seperti ini. Iya, Acara ini adalah acara yang sangat baik dan perlu untuk dimaksimalkan, kalau perlu dirutinkan ya, produktivitasnya itu dirutinkan ya, bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu ada produk-produk baru dari hal-hal keilmuan, agar kemudian ya MPSPAI semakin dikenal dengan podcast-nya gitu Mas Arka. iya, terima kasih Pak. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang pernikahan. Nah, Ya. sekarang saya mau tanya eh, untuk jodoh Pak. Jodoh ya. Jodoh itu tidak kunjung ketemu. Tapi ketika sudah ketemu pasangan kita atau jodoh kita, selisih usianya terbilang jauh. Misal saya misal atau calon orang lain selisihnya itu yang laki-laki lebih tua atau yang perempuan lebih tua. Itu menurut Bapak gimana? Oke, terima kasih Mas Arka bahwa yang namanya jodoh, pati, dan rezeki itu kan sudah ditentukan di Lauhil Mahfudz ya. Jodoh, mati, dan rezeki. Jadi perjodohan, kematian atau ajal menjemput, serta rezeki pada setiap manusia itu telah ditentukan Lauhil Mahfudz ya. Tentu kita juga percaya bahwa rukun iman itu kan yang terakhir adalah iman kepada hari kiamat. Tapi sebelumnya ada iman kepada qadha dan qadar. Artinya bahwa kalau bisa disebut manusia itu hanya sebatas menjalani kehidupan ya, dan ibaratnya wayang, sedangkan kemudian dalangnya adalah Allahu Rabbi ya, Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Ya ini memang ada benarnya. Tetapi bahwa manusia yang sebagai wayang ini bukan berarti wayang yang duduk diam saja, tapi wayang yang punya kewenangan untuk berikhtiar secara maksimal. Ikhtiar maksimal ini kemudian menjadi wilayah manusia, sedangkan hasil adalah menjadi wilayah Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan qadha dan qadarnya, takdirnya Allah taala. Takdir itu pasca ikhtiar ya, kan begitu ya. Jadi kemudian ketika jodoh itu yang diketemukan oleh Allah taala adalah terpaut jauh, itu bagaimana? Ya tentu itu bagian daripada takdirnya Allah taala. Karena juga jodoh adalah misteri. Kita coba tanya satu persatu saja, orang itu ketika tiba-tiba pasca menikah di sampingnya ada suami atau istrinya, dia kalau mau flashback ke belakang, kok bisa ya saya bersuami dengan orang ini, kok bisa ya saya beristri dengan orang ini, kan begitu. Nggak ada yang tahu, nggak pernah direncanakan tentang saya mau menikah dengan dia, itu kan nggak pernah direncanakan ya. Artinya bahwa itu kalau memang jodoh ya pasti dia akan menjadi suaminya atau istrinya. Kalau tidak jodohnya dia juga bukan menjadi suami atau istrinya.
Banyak cerita ketika mahasiswa yang KKN gitu ya, kemudian dia mengajar di kampung tempat KKN-nya itu, yang diajar adalah anak-anak kecil mungkin usianya masih SD atau masih SMP, yang anak SD, anak SMP itu kemudian dia begitu giatnya dan seterusnya. Dalam hitungan 20 tahun mendatang, tiba-tiba salah satu murid zaman KKN itu menjadi jodohnya kan, yang dulu dia adalah murid KKN-nya di usia yang SD, sedangkan suaminya sekarang adalah saat itu menjadi mahasiswa KKN. Ini bisa terjadi kan dan itu ada cerita, ya bagaimana, murid KKN-nya kemudian menjadi jodohnya. Bagaimana muridnya di sekolah juga kemudian bisa menjadi jodohnya gitu kan kita nggak ada yang tahu. Wong dosen dengan mahasiswanya juga ya, Nah, banyak kan itu ya. Artinya bahwa ini tidak ada yang tahu bahwa perjodohan itu menjadi bagian daripada misteri dari takdir oleh Allah SWT dan manusia untuk mendapatkan suami atau istri itu tergantung sejauh mana dia mampu berikhtiar. Nggak boleh dong kalau umpamanya dia nggak punya istri atau belum punya istri pada usia yang sudah matang, kemudian dia nggak mau berikhtiar mencari. Diam saja di rumah, nggak pernah minta tolong orang tua atau tetangga atau saudara untuk minta carikan jodoh, pokoknya diam. Jalani aktivitas seperti biasa, nggak pernah kepikiran jodoh. Ya mungkin sampai akhir hayat ketika dia nggak pernah memikirkan jodoh, ya dia nggak bakal dapat jodoh. Jadi dalam hal ini harus ada ikhtiarnya. Mas Arkan ini semesternya 5 gitu kan. Nanti kira-kira semester 8 wisuda. Setelah wisuda kemudian bekerja tentang mengabdi di madrasah, di sekolah gitu kan. Pada usia yang matang di sekitar 25 tahun kok belum punya jodoh atau belum punya pandangan jodoh gitu kan. Tentu harusnya mulai gelisah. Jangan diam. Kalau usia 25 tahun kok belum ada pandangan jodoh, diam. Ini berarti patut dipertanyakan kenormalannya nih. Ini normal apa enggak? Harusnya sudah mulai berontak. Kok saya kok belum ada rasa dengan lawan jenis? Ini ada masalah apa? Nah, karena standar menikah itu kan kita tetap mengikuti sunnah Rasulullah. Sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW bagaimana Rasulullah menikah dengan Sayyidatina Khadijah. Ya, itu di usia 25 tahun. Maka ketika manusia, umatnya baginda Rasul usia 25 tahun dan belum punya pandangan jodoh, harusnya gelisah untuk mencari, harusnya gelisah untuk berikhtiar menjemput jodoh. Berikhtiar dengan cara apa? Kalau belum mampu atau tidak mampu mencari sendiri, ya minta tolong orang tua, ya minta tolong orang yang dipercaya, ya minta tolong yayanya kan gitu. Minta tolong ini bagian daripada ikhtiar. Kalau diam saja nggak pernah ada tembung-tinumbung sampai akhir, bisa jadi sampai ajal menjemput ya nggak menikah. Karena nggak pernah ada ikhtiar untuk menjemput jodoh. Jodoh barangkali oleh Allah Ta'ala di lauhul mahfuz sudah disiapkan. Tapi kalau nggak dijemput sampai akhir hayat, ya tidak menjadi jodohnya kan gitu. Rezeki udah disiapkan oleh Allah Ta'ala kan kalau nggak dijemput ya sampai akhir hayat nggak didapatkan rezeki itu kan itu. Jadi bagaimanapun wewenang manusia itu sekali lagi adalah ikhtiar, ikhtiar gitu Mas Arkan. Oke. Rasulullah saja juga, beristri dengan Sayyidah Khadijah, selisihnya jauh. Iya, 40 Sayyidatina Khadijah dan Rasulullah di 25 gitu kan. Ya. Dan apakah ini kemudian sebuah hal yang tidak lumrah? Ya boleh-boleh saja. Rasul juga melakukan. Maka meskipun kontroversi kemarin ya, bagaimana statementnya wakil gubernur Cawagupnya DKI gitu kan, bahwa anak-anak muda sebaiknya menikahi janda-janda kaya gitu kan, itu kontroversi. Tapi kemudian ya itu terjadi memang, terjadi pada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan ya tetapi itu tidak mudah barangkali, tidak umum untuk dilakukan oleh umatnya gitu ya. Oke. Oke, Pak, kalau kita melihat hadis dari Kanjeng Nabi, ada yang apa, berbunyi, "Ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Ila akhirih, yang mana, intinya pada hadis ini, itu menyuruh pemuda untuk menikah ketika sudah mampu. Namun apabila ketika tidak Mhm. mampu, maka, pemuda itu disarankan untuk berpuasa. Pertanyaannya, ketika pemuda itu sudah berpuasa, tapi masih saja tidak bisa menahan hawa nafsunya untuk menikah, itu langkahnya bagaimana, Pak? Iya, baik, bagaimana agama ini memiliki tata aturan yang luar biasa. Bagaimana Allah SWT telah memberikan tata aturan melalui
firman-firman-Nya di dalam kitab suci umat Islam yaitu Al-Qur'anul Karim sebagai dasar hukum utama. Selain itu bagaimana Rasulullah Muhammad SAW dalam kehidupannya itu kemudian ada yang disebut dengan sunnah, as-sunnah atau hadis. Hadis-hadis ini adalah bagian daripada sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an, ya kan? Selain daripada Al-Qur'an, as-sunnah atau hadis, ada ijma dan qiyasnya para ulama, ya kan? Gimana kita pahami bersama bahwa al-ulama warasatul anbiya, bahwa orang-orang ahli ilmu, lebih khusus ilmu-ilmu keagamaan, dialah adalah pewarisnya para nabi, ya kan? Maka dari itu berkaitan dengan hadis tersebut ketika ada seorang laki-laki, anak muda sudah mencoba untuk menahan hawa nafsu dengan cara berpuasa, tapi masih saja hawa nafsu itu tidak bisa dikendalikan. Ini what's the problem, ya. Nah, itu patut kemudian kita mengevaluasi diri. Barangkali diri itu, ya orang tersebut punya yang namanya penyakit psikologis. Punya yang namanya penyakit psikologis, penyakit kejiwaan. Ada kelainan dalam dirinya. Nah, kelainan-kelainan ini patut untuk diikhtiari secara zahiran wa batinan. Secara zahir kepada siapa berikhtiar? Secara zahir tentu kepada psikolog, ahli ilmu kejiwaan. Ada apa? Saya kok tidak mampu menahan nafsu yang sedemikian, ya. Selain daripada itu dia mencoba bermuhasabah diri. Ada apa dengan saya? Kok bisa-bisanya saya ini yang lain normal-normal saja, kok saya ini sepertinya di batas di atas normal, ya. Ada apa? Nah, disitulah kemudian zahiran wa batinan harus diikhtiari atas dasar kesadaran ini. Atas dasar kesadaran ini. Ketika dia sudah berikhtiar kepada psikolog, kemudian menemukan permasalahannya dan kemudian sudah ada terapi-terapi untuk penyembuhannya, ketika dia datang kepada seorang kiai untuk berikhtiar secara batiniah agar ada aurat-aurat atau zikir-zikir sehingga mampu menenangkan hatinya, mampu mengontrol hawa nafsunya, dan telah dilalui ikhtiar lahir batin itu mampu mengontrol dirinya, berarti dia sudah pada rel. Karena barangkali manusia itu satu dengan yang lain itu pasti punya masalah masing-masing. Dan harusnya manusia itu ya secara normal sebagaimana orang lain. Ketika dia merasa tidak normal, maka harusnya dia sadar untuk memeriksakan atas ketidaknormalan itu. Jangan membiarkan. Maka betapa pentingnya kita itu untuk mencurhatkan atas problem diri ini. Tak boleh dong kita menutup-nutup, ya kan? Ketika kita punya masalah yang kemudian ini adalah contoh kecanduan. Kita ibaratkan ya, nyun sewu ini ketika kita belajar di madrasah, ketika kita belajar di pesantren tentang toharoh, ya kan? Tentang bagaimana fikih, tentu juga diajarkan bagaimana ada yang namanya kecanduan onani, kecanduan masturbasi. Itu adalah penyakit psikologis. Kita sebut sebagai penyakit psikologis. Seringkali laki-laki dan perempuan kalau sudah terjebak dalam kecanduan onani dan masturbasi, seringkali dia itu nggak mau sharing kepada orang lain dan dia kemudian terbelenggu dalam candu yang ya kita sebut sebagai onani dan masturbasi. Terbelenggu dalam candu, terbelenggu. Saya tahu dan saya sadar bahwa ini yang saya lakukan adalah salah. Tapi saya malu untuk bercerita kepada orang lain. Sehingga dia terus-menerus terbelenggu, ya terjerat oleh candu yang disebut onani dan masturbasi. Maka bagaimana itu yang namanya penyakit psikologis. Kepada siapa dia harus curhat dong? Kepada orang yang dia percaya. Bagaimana proses penyembuhan atas permasalahan dalam diri. Itu. Maka dari itu apa yang disebut dalam hadis dan bagaimana kemudian Islam mengajarkan kepada kaula muda ketika kemudian tidak mampu mengontrol nafsu, dia disunahkan untuk berpuasa agar mengontrol nafsu. Ketika berpuasa sekalipun belum dikontrol nafsunya, disebut dengan contoh penyakit hyperseks. Hyperseks itu adalah orang merasa kalau sehari gak berhubungan intim gak bisa. Ini kan penyakit. Ini penyakit yang namanya penyakit psikologi. Kepada siapa dia harus menyelesaikan atau menyembuhkan? Yang pertama lahiriahnya kepada dokter. Nah, dokternya dokter jiwa. Siapa itu? Ya psikolog. Kedua kepada ikhtiar batiniah, yaitu kepada kiai, kepada guru spiritualnya, meminta masukan sarannya, meminta mungkin penyembuhan batiniah dengan cara batiniah, yaitu aurat dan kiblat itu.
itu. Jadi dalam hal ini ketika orang menjalankan kehidupannya kok di atas kenormalan manusia-manusia yang lain, itu harus di cross check, ada apa dengan saya? Saya merasa nggak normal. Itu harus berontak, harus dengan kesadaran dia sharing kepada orang yang tepat. Kira-kira gitu Mas Orek, ya. Jadi, jangan menganggap itu biasa. Di usia 30 tahun, dia belum ada rasa cinta dengan orang lain. Ini adalah sebuah masalah. Kalau di usia 30 tahun dia nggak punya rasa cinta dan nggak ingin menikah, ini ada masalah. Ketika ada masalah, tentu harus sharing. Saya usianya udah matang 30 tahun. Kerjaan ada, gaji pokok ada. Tapi kok ada terbersit dalam hati ini rasa untuk menikah. Ada masalah apa? Nah, itu berarti kan masalah. Harus di-sharing-kan. Maka sekali lagi sharing itu penting. Sharing itu penting ya. Jangan kita menjalani kehidupan itu suka menutup-nutupi. Kita sebut dengan introvert ya. Introvert itu cukup bahaya. Ya, oke, sampaikan. Oke, kalau Bapak dulu, pernah mengalami semacam itu enggak? Maksudnya, eee, mempunyai rasa ingin menikah gitu, Pak, pernah Ya. enggak? Terus bagaimana cara Bapak mengatasi? Oke oke. Jadi secara psikologis ya, perkembangan manusia ada yang disebut dengan usia pubertas. Nah, tetapi, pubertas secara psikologi itu kan kalau kita melihat psikologi perkembangan ya, dalam mata kuliah psikologi perkembangan di FTIK, diajarkan kan salah satunya ada belajar itu ya. Bagaimana usia pubertas itu di usia-usia SMP ya. SMP itu berarti kan 13 tahun sampai SMA itu disebut dengan usia pubertas. Rasa ingin tahu dan mengenal dengan lawan jenis itu tumbuh begitu besar. Bersamaan dengan perubahan tubuh seorang perempuan. Seperempuan pasca dia haid, kan otomatis ada perubahan tubuh, ya. Ya, perubahan tubuh dari, ya, hal-hal yang kemudian menunjukkan dia sebagai seorang perempuan, itu kemudian menjadikan, perubahan tubuhnya itu berbanding lurus dengan perkembangan psikologi yang disebut dengan pubertas. Rasa ingin tahu untuk mencintai terhadap lawan jenis. Nah, pubertas yang luar biasa ini tentu harus diimbangi dengan pemahaman agama. Pubertas tanpa didasari oleh pemahaman agama, maka liar. Maka liar. Buktinya apa? Betapa banyak siswa-siswi usia SMP dan SMA menjadi korban MBI, married by accident. Menikah gara-gara hamil duluan. Kenapa? Karena di usia psikologi perkembangan, usia pubertas, tapi tidak didasari oleh kuatnya pemahaman agama dan tidak dibentengi oleh kebijakan keluarga dan juga sekolah tentang hal tersebut. Ya, ini menjadikan kemudian perkembangan anak di usia puber itu akhirnya liar. Ya, rasa ingin tahunya luar biasa. Maka, kalau Mas Arkan dan teman-teman sekalian pernah menyimak bagaimana film Dua Garis Biru. Saya nonton di bioskop Dua Garis Biru, realitas. Itu realitas bahwa pubertas anak muda kalau tidak diimbangi dengan pemahaman agama yang matang dan dengan benteng kuat keluarga serta kebijakan sekolah, maka betapa anak-anak puber itu sangat mudah untuk melakukan sesuatu yang di luar batas wajar. Yaitu dia akan pacaran dan dia akan memiliki dosis pacaran yang semakin hari semakin tinggi. Ya kan? Puber nih, katakan cinta nih kira-kira gitu kan. I love you kira-kira. Setelah katakan cinta, dia bersepakat pacaran. Ya, seperti bapak gemblok ke sana kemari berduaan kira-kira gitu ya. Nah, ketika pacaran, yang namanya orang pacaran itu dosisnya semakin hari semakin tinggi. Hari ini mungkin baru I love you saya katakan cinta. Besok sudah mulai pegangan tangannya. Besoknya lagi udah pegangan pahanya. Besoknya lagi bisa selesai lebih dari itu. Jadi betapa kemudian tradisi pacaran ini adalah sesuatu yang perlu untuk menjadi kebijakan sekolah agar di warning camp setiap hari dalam setiap apel itu untuk warning kepada pelajar di seluruh Indonesia ini agar hati-hati, hati-hati. Tidak menjadikan sebuah permasalahan sebenarnya karena memang psikologi perkembangan manusia di usia puber itu rasa ingin tahu tentang cinta, mengekspresikan rasa cinta. Tetapi ketika tidak diimbangi oleh benteng kuat, kebijakan keluarga dan sekolah, serta pemahaman agama yang matang,
maka sering kali pubertas itu akan liar. Itu kira-kira Mas Rudan. Oke, Pak. Dan itu terjadi pada saya yakin udah terjadi pada Mas Arkam. Tergantung bagaimana saya dan masyarakat kan saat usia puber itu mampu untuk membentengi dengan pemahaman agama yang kuat dan punya orang tua yang cerewet tentang bagaimana anaknya berhubungan dengan lawan jenis. Itu. Dan kebijakan sekolah penting sekali untuk membentenginya. Gitu aja, Kak. Oke. Kalau tips memilih pasangan nih agar tidak salah pasangan. Mungkin ketika kita kenal orang itu, terasa dia baik dengan kita. Tetapi ketika sudah menikah, berubahlah, keluarlah sifat-sifat asli. Betul, betul. Cara memilihnya Cara memilih pasangan itu, ya jadi orang pacaran itu sepertinya semua yang dia jalani itu adalah keindahan. Keindahan semua, ya. Ibarat kata disuruh menunggu di tengah hujan badai dalam hitungan 2 3 jam pun dia rela menunggu, ya kan? Janjian, dapat hujan badai, lampunya mati, atas nama cinta saat pacaran dia rela menunggu dan tidak marah. Ketika menjadi istri yang sah, suami istri yang sah, disuruh menunggu seperti itu, pasrah marahnya luar biasa. Loh kok berbeda realitas, kenapa saat pacaran malah ya, pengabdiannya itu luar biasa, saat menikah sah kok malah keluar sifat aslinya. What's happen? Ada masalah apa? Jadi di sini juga punya masalah psikologis. Dia tidak sadar bahwa orang pacaran itu kan harap dia masih gila akan cinta. Dia dipengaruhi oleh cinta yang gila gitu ya. Kegilaan cinta mempengaruhi akhirnya nggak waras. mabuk cinta. Ya mabuk cinta, nggak waras lah. Laut ku seberangi, gunung pun ku daki. Itu kan bagi orang-orang yang punya kasmaran gitu ya. Tetapi ketika sudah menikah, yang ini sah dan sudah menjadi suami istri terkadang keluar sifat aslinya. Maka bagaimana kiat-kiat atau tips untuk mencari suami atau istri yang punya karakter sama dengan kita. Nah ini tentu langkah-langkah ta'aruf itu penting. Dalam kebijakan agama Islam, langkah pertama untuk menikah itu yang disebut dengan ta'aruf, mengenal, ya. Ta'aruf itu mengenal. Mengenal ini beda dengan pacaran, ya. Mengenal itu berarti kita datang ke rumahnya baik-baik, kepada orang tuanya kita nembung gitu kan, untuk mengenal lebih dekat dengan anaknya bapak gitu kan. Nah kira-kira bapak bagaimana mengizinkan apa tidak, atau ketika kita ta'aruf itu kita butuh untuk cross check kepada saudaranya, cross check kepada tetangganya, cross check kepada teman dekatnya. Bagaimana sifat aslinya si ulak, bagaimana sifat aslinya, bagaimana tindak tanduknya, bagaimana akhlakul karimahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana ngajinya, kita butuh cross check kepada keluarga, ya, kepada tetangga, kepada teman dekatmu, ya kan? Ketika kita sudah coba cross check tentang informasi mendalam si fulan dan kemudian kita yakin, nah kita datang dan ke orang tuanya, gitu kan. Ya, tapi apakah itu bisa menjamin bahwa apa yang telah diinformasikan dari keluarganya, dari tetangganya, dan dari teman dekatnya, kemudian sifat aslinya itu benar-benar terdeteksi? Tidak bisa menjamin juga. Tidak bisa menjamin juga. Belum tentu apa yang disampaikan oleh keluarga, tetangga, dan teman dekatnya itu adalah yang baik-baik saja. Yang baik, anaknya baik, anaknya alim, dan ini dan itu, dan kemudian kita percaya. Ya, tapi ketika kita menikah kok 180 derajat berbeda. Nah ini yang disebut dengan salah satu ujian. Tersebut sebagai ujian. Maka ketika kita menikah dengan seseorang dan sifat aslinya muncul, jangan kita permasalahkan kekurangannya. Tapi harus kita apresiasi kelebihannya. Kalau kita permasalahkan kekurangannya, kita memilih jalan cerai gara-gara kita nggak puas atas sifat aslinya, kemudian kita menikah kepada perempuan lain, belum tentu perempuan lain juga memiliki ya kan, kebaikan yang lebih daripada perempuan pertama. Jadi dalam hal ini itu untuk apa? Jodoh itu titik kuncinya adalah jangan kita perbesar kelemahan atau kekurangan istri atau suami kita, tapi yang kita apresiasi setinggi-tingginya adalah kebaikan dan potensi yang dimiliki oleh suami atau istri kita. Ketika kita kemudian mensyukuri atas kebaikan dan potensi-potensi baik dari suami istri kita, yang terjadi adalah rasa bahagia. Alhamdulillah,
orang ganteng po Mas so, sampean ki apik enom, Nah, orang ganteng po Mas so, sampean ki sewates regep, kan gitu. Ya. Jadi jangan kemudian permasalahkan orang gantengnya gitu kan. Ternyata orang ganteng po gitu kan, salate sregep, orang ganteng po pekerja keras, orang ganteng po kasih sayangnya sempurna, kan gitu. Jadi kita tidak mempermasalahkan kekurangan ya, suami atau istri kita, tapi kita apresiasi kelebihan-kelebihannya. Dengan seperti itu akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Sekali lagi, ketika kita mempermasalahkan kekurangannya, maka tidak ada yang sempurna di dunia ini. Siapapun, tidak ada yang sempurna. Setiap manusia itu pasti punya kekurangan dan punya kelebihan. Dan setiap kita terus-menerus membincangkan kekurangannya, maka kita nggak bakal puas menemukan istri atau suami yang ideal dan sempurna. Gitu ya. Ideal dan sempurnanya suami dan istri itu tergantung cara pandang kita bagaimana untuk menghadapinya. Dia hadir menjadi suami dan istriku, yang mana dia adalah belahan jiwa. Kan dalam ilmu Jawa disebut dengan garwo, si garing nyowo, belahan jiwa. Jadi seakan-akan kalau kita itu tidak bertemu itu ada yang ya kan, ada yang hilang. Karena belahan jiwa. Bahwa jiwa ini terbelah menjadi dua. Berarti kau dan aku itu adalah satu, kira-kira gitu ya. Asalkan itu suami istri kamu dan aku adalah satu. Dan maka ketika kamu dan aku harus saling melengkapi, saling menutupi, saling menyayangi, bukan kemudian saling mengeluarkan kejelekannya, saling ya kan menyalahkan dan seterusnya. Ini tidak boleh. Maka kalau terjadinya saling menyalahkan, saling menjelekkan, saling tidak mengapresiasi tapi kemudian tidak apa, prosesnya itu dia apa, "Aku kalau dadi bojone sampean gelo Mas," contohnya begitu ya, contohnya. "Kok bisa-bisa nih sampean kok ternyata aku piye, gelone po aku Mas. Aku sekene aku tak mundur." Nah itu namanya dia tidak mengapresiasi kelebihan tapi ya, kemudian tidak kuat atas kelemahannya. Nah itu bahaya. Kalau sudah seperti itu yang terjadi rawan perceraian, ya. Contoh contoh kita dijodohkan dengan seorang istri yang dalam hitungan 10 tahun belum dikaruniai seorang anak. Apa yang bisa diputuskan oleh suami istri? Akankah menikmati anugerah Allah tidak dikaruniai anak atau kemudian akan istri lagi? Gimana masyarakat kira-kira? Nah, saya tanya balik nih, coba seperti apa kalau umpamanya seperti yang terjadi, Mas Arkan pribadi atau seperti apa? kalau saya ya mungkin, karena saya belum menikah itu, Ya, ya ini imajinatif lah, bermain imajinatif ya. kalau kalau itu terjadi. Kalau itu terjadi semoga saja tidak, karena ya setiap manusia juga ingin mempunyai seorang buah hati. Mungkin saya akan menikmati waktu bersama dengan istri saya ketika naudzubillah itu terjadi. Kedua, Dua, tidak mau ngepek anak yo tetap saya berusaha tetap, ingin mempunyai buah hati dengan cara ikhtiar kita, berobat ke dokter agar, penyakit itu bisa ya, mati. Kalaupun masih tidak bisa, ya udah gimana lagi, kita hidup bersama berdua. oke oke, kira-kira kayak gitu. Jadi, dalam hal ini berarti kan kalau sudah bersepakat atas kekurangannya, belum tentu kan yang mandul itu istri kan, Belum, bisa jadi yang mandul suaminya, gitu kan. Kadang-kadang suaminya merasa, bisa jadi juga yang tidak kuat suami istri itu karena ada pihak ketiga yang masuk, entah orang tua, entah mertua. Coba, wih bicara sumeteng, kan gitu ya. Ya ini namanya, ap intervensi-intervensi dari luar yang menjadikan kegoyahan iman kita untuk mempertahankan keluarga. Itu betapa tantangannya berat. Maka dari itu kita harus mampu untuk apapun yang terjadi masalah dalam keluarga, kita selesaikan berdua suami dan istri. Kalau perlu orang tua itu nggak tahu tentang keburukan-keburukan yang ada dalam keluarga. Yang tahu itu yang baik-baik saja. Kan di situlah kemudian orang tua bahagia, kan begitu. Tapi kalau kita curhat keburukan-keburukan suami pada orang tua, jadi Mas, bubar. bubar. Bubu aku Pak Sursatyo, "Bojoku ngene ngene ngene." "Ora trimo, nyesuk treber sih." Kira-kira gitu jadinya, ya. Jadi kita harus curhat itu pada orang yang tepat, kepada orang yang maka yang terbaik itu sebenarnya suami istri lah ini yang kemudian menjadi penenang dan penyejuk, sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi adanya ketenangan, ya kan, mawaddah, bertambahnya rasa kasih sayang, warahmah dan adanya kasih sayang, itu disebut dengan samara itu, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan itu kemudian
hikmah pernikahan itu ya seperti itu, bukan menikah malah semakin menjadi tidak tidak beres gitu kan, nanti ada masalah. Maka ilmu pernikahan atau ilmu membangun keluarga itu penting untuk dipahami oleh orang-orang calon calon apa ini, calon-calon pengantin gitu ya, atau pendidikan catin. Calon pengantin itu penting agar dia tidak kaget ketika hidup bersama dalam keluarga suami istri, gitu Mas Rano. Jangan sampai tergoda sama setan gasing. Iya Gasing tahu nggak, Pak? iya Gasing itu setan yang, job desk-nya itu memecah belahkan pasangan yang sudah halal dan menyatukan pasangan yang belum halal. Berarti kuncinya di situ, Kak. Kita harus perkuat, keimanan itu kan keimanan kita bahwa iman itu kan yazid wa yanqus, selalu saja berkurang ya, yazid wa yanqus, bertambah, berkurang, bertambah, berkurang. Jadi stabilitas atau istiqomah keimanan itu memang manusiawi ya, bertambah, berkurang. Maka kita harus mampu untuk selalu menjaga keistiqomahan dalam keimanan, maka apapun yang terjadi itu yang paling penting adalah syukuri, ya kan? Lagunya The Massive itu kan sih, syukuri apa yang ada, ya kan? Hidup adalah anugerah, anugerah istri seperti apapun istrimu adalah anugerah terbaik dan terindah yang Allah titipkan kepadamu. Seperti apapun anakmu, itu adalah anugerah terindah dan terbaik dari Allah untuk hidup. Maka dari itu, kalau kita sudah mampu membalikkan musibah menjadi sebuah anugerah, di situ kemudian ada rasa syukur dan rasa bahagia. Gitu kan? Jadi bukan berarti rasa bahagia itu dengan harta kekayaan yang luar biasa. Jadi belum tentu orang kaya itu bahagia. Belum tentu juga orang miskin nestapa gitu. Tapi semuanya itu bisa selesai dengan sabar, ikhlas, dan bersyukur. Kira-kira gitu ya. Terima ya kan, jadi ada rasa kon ini penting. Ya. Oke, bisa. oke. Nah, salah satu pintu rezeki itu kan nikah ya, Pak. Ya. Tapi kenapa kok ada orang yang setelah menikah malah rezekinya susah? Ya. Ya ini yang disebut dengan berjodoh ya. Dalam tentu kita perspektif ya. Dalam kajian Islam bahwa ketika digabungkan dua jiwa maka terdapat dua rezeki. Mas Arkan menikah dengan istri nanti, Mas Arkan punya rezeki, istri punya rezeki. Ketika digabung, maka rezekinya kan bertambah. Apalagi dikasih karunia anak, tambah lagi rezeki. Bukankah Allah Ta'ala menjamin, ya kan, bagi setiap makhluknya tentang rezeki. Setiap makhluknya loh ya, tidak hanya manusia. Makhluknya Allah Ta'ala semuanya telah dijamin Allah rezekinya. Terus kenapa kok ketika pasca menikah rezekinya seret? Nah ini yang perlu dievaluasi. Barangkali ada yang salah dari suami istri ini. Barangkali hubungan dengan orang tuanya ada masalah. Barangkali ada dosa-dosa masa lalu yang disebut dengan karma. Yang disebut dengan in ahsantum li anfusikum wa in asatum dengan keburukan yang telah kamu lakukan masa lalu memecah ketika kamu menikah. Kok yang terjadi malah nestapa dan seterusnya seterusnya. Maka dalam hal ini evaluasi dibersihkan diri ini, dibersihkan diri terus berikhtiar maksimal hingga mencapai titik bersih dan kembali kepada apa yang telah dijanjikan oleh Allah Ta'ala bahwa setiap makhluknya itu telah dijamin rezeki oleh gitu saja. Jadi dalam hal ini perlu mengevaluasi, bermuhasabah. Muhasabahnya ada apa ya? Kok saya menikah malah rezekinya seret? Yang salah siapa deh gitu kan? Nah, kesalahan-kesalahan itu jangan kemudian kita itu seringkali ya tadi ya semut di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Seringkali kita tuh mudah menyalahkan orang lain, tapi jarang kita tuh mengevaluasi diri kita sendiri. Maka betapa penting orang yang punya kasus apapun dalam dirinya, kesorotan, rezeki yang seret, kemudian banyak musibah, itu mbok yoho jangan menyalahkan orang lain. Akan lebih baik kamu salahkan dirimu sendiri. Ada apa barangkali saya kurang sodako, ada apa barangkali saya banyak berbuat dosa, ada apa barangkali saya juga belum berbuat baik dengan orang tua, barangkali ada tadi itu ya, dosa-dosa masa lalu yang tercatat dan kemudian memecah pada saat itu gitu ya. Ini yang kemudian bermuhasabah, itu penting sekali, gajah di tupuk mata seringnya tidak tampak dan kita harusnya kemudian gajah yang di tupuk mata ini yang tampak, sehingga kita tidak mudah menyalahkan orang lain, tapi lebih banyak muhasabah terhadap diri kita. Ada apa dengan diri saya? Itu masalahkan solusinya kira-kira. Membangun dan membina keluarga itu harus up to date, harus upgrade ilmu terus menerus. Ngaji kepada kiai,
ngaji kepada ustadz, membaca banyak buku, ya kan, sharing dengan orang lain tentang bagaimana membina dan membangun rumah tangga.